Oras salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat setia pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kembali kita bertemu untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan kali ini di hari Kamis 20 Agustus 2026. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku Wende nomor 281, bait yang pertama dan yang ketujuh. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini dan yang menjadi ayat harian dalam Almanak HKBP adalah yang tertulis dalam Mazmur 18 ayat yang ketiga. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Demikianlah firman Tuhan. Pengalaman yang sungguh amat berat yang dialami oleh Daud ketika ia terancam nyawanya karena diburu oleh Saul telah membuat dia memiliki suatu keyakinan yang teguh terhadap Allah. Dalam firman Tuhan hari ini kita bisa melihat bagaimana Daud mengucap syukur sekaligus memberi sebutan kepada Allah yang telah menyelamatkan dia dari kematian dan dari bahaya oleh karena penyerangan atau perburuan oleh Saul. Dan inilah yang menjadi renungan buat kita hari ini. Siapakah Allah bagi kita? Orang-orang yang berada dalam kesulitan, dalam ancaman dan bahaya. Yang pertama, Allah kita adalah bukit batu atau batu karang kita. Ini menjadi sebuah sebutan yang mengacu pada tebing atau batu cadas yang tinggi dan sulit dijangkau. Dan itu adalah tempat melarikan diri dan bersembunyi yang amat baik bagi orang-orang yang sedang diburu, seperti Daud. Melalui sebutan ini, kita mempercayai bahwa Allah adalah Allah yang memberikan perlindungan ketika musuh mengejar kita. Sehingga dengan bantuan atau perlindungan dari Allah sebagai bukit batu, kita boleh selamat dari kejaran musuh. Kedua, Allah kita adalah kubu pertahanan.
Kubu pertahanan merupakan benteng atau kubu yang diperkuat untuk mempertahankan kota. Kubu pertahanan berfungsi untuk menahan serangan dan mencegah musuh masuk ke dalam kota. Dengan demikian, ketika kita menyebut bahwa Allah kita adalah kubu pertahanan, maka kita mempercayai Allah kita menjadi pertahanan kita terhadap musuh yang ingin masuk ke dalam kehidupan kita dan mengacau kehidupan kita. Ketiga, penyelamatku. Penyelamat adalah pribadi yang membebaskan seseorang dari bahaya. Dengan menyebut dan mempercayai bahwa Allah kita adalah penyelamat, maka kita percaya Allah bukan hanya tempat untuk berlindung bersembunyi, tetapi Allah kita adalah Allah yang bertindak membebaskan kita dari musuh-musuh yang mengancam. Demikianlah kita memahami dan mempercayai Allah kita yang tidak pernah tinggal diam ketika kita datang untuk memohon keselamatan darinya. Keempat, Allahku gunung batuku. Gunung batu adalah batu yang kokoh dan tidak mudah digoyahkan. Karena itu menjadi tempat berjejak yang tidak akan pernah goyah oleh segala serangan musuh. Dengan menyebut dan mempercayai Allah kita adalah Allah sebagai gunung batu, kita percaya bahwa Allah kita adalah dasar keamanan yang kokoh yang dapat dipercaya agar kita dapat selamat dari serangan musuh. Kelima, tempat aku berlindung. Dalam konteks perjanjian lama, tempat aku berlindung adalah tempat di mana seorang yang telah melakukan kesalahan yang tanpa sengaja membuat saudaranya kehilangan nyawa, melarikan diri supaya nyawanya tidak diambil sebagaimana hukum yang mengatakan nyawa ganti nyawa. Dengan lari ke tempat perlindungan, ia punya kesempatan untuk membela diri bahwa ia melakukan kesalahan bukan dengan sengaja. Dengan menyebut Allah kita adalah tempat perlindungan, maka kita percaya bahwa kesalahan yang terjadi pada kita tidak membuat kita harus kehilangan nyawa kita atau dihukum maut, karena Allah melindungi kita dari hukuman karena dosa. Dan terakhir, Allah kita adalah perisai. Dengan mengatakan Allah adalah perisai, kita percaya kita boleh terlindung dari serangan musuh yang ingin menusuk kita, dan kita pun boleh selamat dari serangan itu. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita tentu tidak bisa lepas dari serangan musuh, terutama iblis yang ingin membuat kita jauh dari Allah dan ingin agar kita jatuh ke dalam kematian. Maka marilah kita terus percaya kepada Allah dan selalu datang kepada Allah untuk memperoleh perlindungan, sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang diselamatkan, baik sekarang maupun nanti di masa Tuhan datang kembali. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menjadi pelindung bagi kami dari segala serangan musuh, yaitu iblis yang ingin menjatuhkan kami ke dalam maut karena dosa. Kiranya Engkau menolong kami terus untuk datang kepadamu, sehingga kami beroleh pengampunan dan juga boleh perlindungan dari kematian karena dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.